Shalom, selamat siang saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Pada siang hari ini saya akan lewat channel Anugerah Kasih Yesus akan saya memberitakan firman kebenaran Tuhan dari Lukas 13 ayat 27 tentang siapa yang akan diselamatkan. Firman Tuhan, saya akan sebelumnya saudara-saudara, siang hari ini kita berdoa biarkan firman ini akan menjadi makanan rohani bagi tubuh kita, bagi jiwa raga kita, dan menjadi kekuatan serta kekebalan bagi tubuh kita yang akan mengenyangkan roh jiwa raga kita. Kita berdoa siang hari ini. Tuhan Yesus, Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yeshua Masya, Bapak yang kukasihi, yang kusayangi, yang kusembah, yang kuagungkan siang dan malam. Di siang hari ini Tuhan, hamba menghampiri hadirat-Mu. Di tengah pekerjaan hamba datang menghampiri hadirat-Mu. Hamba rindu Engkau nyatakan kasih-Mu, nyatakan kemurahan-Mu. Hamba rindu untuk dikenyangkan, hamba rindu untuk membaca merenungkan firman kebenaran-Mu. Dan biarlah Engkau akan berkata-kata lewat mulut hamba-Mu, di dalam hamba memberitakan firman kebenaran-Mu, lewat firman yang Tuhan izinkan kepada hamba, bahwa siapa yang akan diselamatkan. Berfirmanlah kepada hamba saat ini, berbicaralah Bapa lewat mulut, hati, dan pikiran hamba-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan berkata-kata, bukan hamba-Mu, tetapi Engkau sendiri Bapa. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus akan bertahta di dalam hati, roh, dan jiwa raga hamba, lewat pikiran hamba, agar perkataan ini tersampaikan kepada orang-orang yang akan diselamatkan. Terpujilah nama Bapa Yahweh, kehendak menjadi bukan kehendakku. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa maksud Tuhan yang akan disampaikan kepada kita lewat firman kebenarannya? Lukas 13 ayat 22, dan judul di atas, siapa yang akan siapa yang diselamatkan. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan, kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus berkeliling ke kampung, ke kota-kota, ke kampung-kampung, untuk mengajar mereka supaya mengenal siapa dan memberitakan siapa dirinya, dan mengajar tentang kasih-Nya yang begitu luar biasa, mengajar tentang kebenaran tentang dirinya sendiri, mempersaksikan tentang kebaikannya kepada semua orang, baik dari desa-desa, dari perjalanannya berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, dan mengajar, meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang akan diselamatkan? Jadi ada salah satu orang yang bertanya lewat orang-orang ini. Tidak dikatakan dia di mana orang ini yang bertanya, tetapi dia berkata ada orang yang bertanya kepadanya, hanya sedikitkah Tuhan? Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, hanya sedikit sajakah yang akan diselamatkan? Dia bertanya tentang betulkah sedikitkah saja yang akan diselamatkan nantinya. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, dan jawab Tuhan Yesus kepadanya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi mereka berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi tidak bisa masuk karena tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga mereka berjuang untuk masuk ke jalan yang sesak itu, ke jalan yang sempit itu, tetapi mereka tidak bisa masuk karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus, berjuanglah kamu, ya. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu.
Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi mereka walaupun berusaha untuk masuk ke dalam pintu yang Tuhan sudah tentukan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi jika mereka tidak melakukan apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan perintahkan, mereka tidak akan bisa masuk. Kalau mereka hanya memakai logika mereka, kalau mereka hanya memakai keinginan mereka, tidak akan mereka masuk. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berjuanglah. Jadi Tuhan memberikan pengharapan kepada kita berjuang. Ya, Tuhan menganjurkan untuk berjuang. Berjuanglah karena Tuhan sudah berkata, kamu bisa memasuki kalau kamu melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Dan Tuhan tidak melarang loh untuk kita Allah itu. Tapi Tuhan berkata, berjuanglah supaya kamu bisa masuk melalui pintu yang sesak itu. Pintu yang menuju ke sorga itu. Pintunya sesak sekali karena orang banyak berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus kepada saudara yang bertanya tadi ini. Jika tuan rumah, jadi Tuhan Yesus memperumpamakan di ayat yang ke-25, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Jadi ketika Tuhan Yesus akan menutup pintu, ketika pintu itu sudah ditentukan bahwa tidak bisa ada orang lagi masuk walaupun sudah berusaha, sekitar itu kita ada di luar dan mengetuk-ketuk, Tuhan Yesus, aku mau masuk di dalam, bukakan aku pintu. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu dari mana? Kamu dari mana selama ini? Kamu apa yang kamu lakukan selama ini? Apakah kamu melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu? Apakah kamu mengasihi aku dengan segenap hatimu? Apakah kamu mengasihi sesamamu dengan segenap hatimu? Itu Tuhan berkata, kamu dari mana selama ini? Apa yang kamu lakukan selama ini? Apa kamu hanya berlogika saja? Apakah kamu hanya melakukan seenakmu saja, tanpa melihat orang di sekitarmu, tanpa memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan? Ini Tuhan Yesus menjawab loh, kalau tuan rumah, Tuhan Yesus itu adalah tuan rumah, dan dia berkata, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ketuk pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu dan kami akan masuk. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Jadi dia berkata, Tuhan Yesus berkata, kamu dari mana? Aku tidak tahu kamu datangnya dari mana. Jadi Tuhan tidak mau lagi, karena kita sudah dikasih kesempatan untuk bertobat. Kita dikasih kesempatan untuk melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita malah pergi berlalang kemana saja melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita menyakiti hati Tuhan. Tuhan sudah menentukan batas waktu untuk bertobat. Tapi sekarang Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Bertobatlah, ngakuilah dosa dan kesalahanmu. Jangan menganggap dirimu lebih dari orang lain. Tetapi karena kita di hadapan Tuhan itu sama, semuanya sama. Semua Tuhan kasihi. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Lakukanlah apa yang Tuhan sudah suruh kepada kita, supaya kita berkenan di hadapannya, supaya kita layak di hadapannya, hadiratnya. Carilah kerajaan sorga. Carilah. Selagi Tuhan masih mau ditemui, temuilah dia. Datanglah kepadanya, bersujud telah di bawah kaki salibnya. Datanglah mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan, yang Maha Kasih, akan membukakan pintu kepada kita. Sama seperti ketika dia berkata, jika dia tidak malu, dia seorang bertamu karena ada tamunya akan datang. Dia sebelumnya itu dia sudah datang, mengetuk-ketuk pintu. Tuhan, bukakanlah pintu. Ada tamuku kodong datang dari jauh. Dia mau makan, tapi dia ada dalam rumahku tidak ada. Itu adalah jawaban doa ketika Tuhan memberikan pengumpamaan tentang jawaban doa. Tetapi karena dia tidak malu supaya tamunya ini mau makan, tidak punya apa-apa di rumahnya, dia ketuk pintu Tuhan Yesus, pintu hati Tuhan Yesus
Yesus, dia ketuk, Tuhan ada tamuku mau makan, kasihan tidak ada apa-apaku. Dan Tuhan, karena Tuhan kita itu baik, Tuhan kita itu, maka dia bukakan pintu dengan kata, ini ambillah roti ini, nanti kamu ganti kalau jadi Tuhan itu sayang sama kepada kita, sekalipun dia sudah mau tidur, dia sudah tetapi karena kita tidak malu mengetuk pintunya, kita tidak malu datang bersujud di bawah kaki salibnya, menangis di hadapan hadiratnya, dan dia akan menjawab kita, dia akan membukakan pintu kepada kita, dia akan mendengarkan doa kita, dan dia akan mendengarkan permintaan kita. Tuhan kita itu baik, Tuhan kita itu sangat dahsyat. Saudara-saudaraku, datanglah kepada Tuhan Yesus, mintalah apa yang saudara-saudara lakukan. Ini adalah perumpamaan yang Tuhan sudah anjurkan kepada kita, sudah ajarkan kepada kita, saudara-saudaraku. Karena dia sangat baik, sekalipun kita dikatakan bahwa kita dari mana, tapi karena kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh bertobat, bersungguh-sungguh meminta dengan belas kasihannya, maka Tuhan Yesus sangat baik. Dia akan membukakan pintu itu sekalipun pintunya sudah ditutup, tetapi dia karena sayangnya kepada kita bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan hadiratnya, maka dia akan menolong kita, dia akan bukakan pintu kepadanya dan menyuruh kita masuk. Marilah masuk pada mempelai bersama dengan mempelainya. Dia adalah mempelai perempuan yang telah mengajak kita masuk bersama dengan pestanya di hadapan hadirat. Dia itu sangat baik, Bapa kita itu sangat baik, saudara-saudaraku. Maka kamu akan datang, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar kami di jalan-jalan kota kami. Ini orang yang tadi yang berkata, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum, telah bersama berhadapan dengan engkau, telah mengajar di jalan-jalan. Jadi orang yang tadi itu yang datang ketika Tuhan sudah menutup pintunya, kamu dikasih kesempatan, tetapi kamu malah pergi di tempat lain, entah kemana. Dan kamu berkata, mungkin karena aku sudah dikenal Tuhan, aku ini melakukan yang tetapi karena kita tidak taat kepadanya, perintah yang terakhir kita tidak taat kepadanya, maka Tuhan berkata kepada kita, dia tidak mengenal kita lagi. Karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara-saudara, sadarlah saudara-saudaraku, datanglah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita itu baik, dia sangat baik, saudara-saudaraku. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh, akuilah dosa dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ayat yang ke-27, tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, menyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Jadi walaupun Tuhan mengenal kita, tetapi kita melakukan segala kejahatan-kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu lagi karena kamu tidak mendengarkan suaraku. Aku sudah memilih kamu, tetapi kamu tidak melihat, tidak melakukan apa yang aku perintahkan. Kamu malah membuat kejahatan, kamu jadi pembunuh, kamu jadi penfitnah. Kamu tidak melihat saudara-saudaramu ketika saudara-saudaramu menderita, ketika dia ada di penjara, ketika dia ada di rumah sakit, ketika ada saudara-saudaramu yang tidak bisa makan, kamu tidak melihat, kamu tidak berbagi dengan mereka. Saudara-saudaraku, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, lakukanlah dengan baik. Datang bersungguh-sungguh mengaku di hadapan hadiratnya, kan Bapa kita itu sangat baik, saudara-saudaraku. Tuhan berkata, hanyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Jadi jauhkanlah itu, saudara-saudaraku. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Jangan kita melakukan kejahatan lagi, tetapi lakukan. Jangan kita berzina lagi. Kita punya suami, tapi kita selingkuh dengan suami orang lain atau dengan orang lain. Kita punya istri, tapi kita selingkuh dengan istri orang lain.
Dan sadarlah saudara-saudaraku, bertobatlah saudara-saudaraku, lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan di air zaman ini. Tak lama lagi Tuhan akan datang saudara-saudaraku. Bertobatlah saudara-saudaraku, akui dosa dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berikan waktu kepada Tuhan, berikan waktu kepada Tuhan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah saudara-saudaraku, karena Tuhan kita itu baik, Dia sangat baik saudara-saudaraku. Sekalipun kita sibuk bekerja, sekalipun tapi kita berikan waktu untuk Tuhan. Sekalipun itu ada 1 atau 2 jam, kita pakai untuk merenungkan, kita pakai membaca firman kepadanya, kita pakai untuk memuji Dia, kita pakai untuk menyenangkan hati Bapa kita, karena Bapa kita itu sangat baik saudara-saudaraku. Ayat yang ke-8, 28, di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi, dan apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada di dalam Bapa Abraham, Yakub, dan semua nabi-nabi yang telah melayani Tuhan. Sudah ada di sana, di dalam kerajaan Bapa Yahweh, Bapa Elohim, di sorga, di rumahnya yang kudus, di rumahnya yang bakah. Sudah ada semua nabi-nabi yang telah dipilih Tuhan, yang telah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama dengan Bapa di sorga kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ingat saudara-saudaraku, lakukan hal yang baik. Jangan berkata, aku melakukan ini, tidak ada yang melihatku. Aku selingkuh dengan ini karena tidak ada yang melihatku. Ingat saudaraku, mata Tuhan tertuju kepada kita. Dia melihat kita dari atasnya, dari rumahnya yang kudus dari atas. Dia lihat kita saudara-saudaraku. Jadi jangan berkata tidak ada yang melihatku. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi saudara-saudaraku. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang yang akan datang dari timur dan dari barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Apa maksudnya saudara-saudaraku? Jadi mungkin dia duluan yang masuk, yang telah dipilih Tuhan, yang telah mengenal Tuhan Yesus. Dia dahulu, tetapi dia dahulu dipanggil, tetapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga Tuhan mendahulukan orang yang baru bertobat, baru dipanggil, tetapi dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Dia melakukan, dia tahu mengucap syukur, dia tahu berterima kasih, dia tahu bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka walaupun dia baru, tetapi dia sudah menjadi terdahulu, karena dia tahu melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita datang kepada Bapa Yahweh, Bapa Elohim, Bapa Yesus Al-Masih dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan mengasihi kita, Tuhan akan menyayangi kita, Tuhan akan mengasihi dan menolong kita, karena Tuhan Yesus kita itu sangat baik. Dia sungguh baik. Dia berkata, marilah kepadaku yang beban, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kita datang kepadanya, karena Tuhan Yesus kita itu dahsyat dan luar biasa. Dan yang akan diselamatkan adalah orang-orang yang melakukan kehendaknya, orang-orang yang telah melakukan perintahnya, yang telah mengajar dengan sungguh-sungguh dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi sesama kita, mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena Tuhan kita itu baik. Bahwa iman kita adalah perbuatan, bukan hanya sekedar, bukan iman yang mati, tetapi iman yang tumbuh, yang berkembang dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Marilah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan akan memperlengkapi kita, Tuhan akan memakai kita. Marilah kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh, lakukanlah apa yang Tuhan perkenankan kepada kita, agar kita layak di hadapan hadiratnya. Karena Tuhan kita Yesus itu baik, Dia sangat baik, supaya pintu yang jalan yang sesak itu kita masuk ke dalamnya. Kita berlomba-lomba melakukan apa yang Tuhan perintahkan, agar kita tidak ketinggalan, tetapi kita menjadi orang yang terdahulu, menjadi masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita bersama dengan Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub dan nabi-nabi yang lain di dalam kerajaannya. Karena Tuhan kita baik, Dia sangat baik, saudara-saudaraku. Terpuji bijalah namanya. Karena Tuhan kita Yesus sangat luar biasa, mengasihi setiap orang. Dia tidak ingin manusia itu binasa, tetapi jika manusia itu mau binasa, dia akan jauh. Sekalipun Tuhan berkata, sekalipun dosa kita merah seperti kemerisi, tapi akan diputihkan seperti salju. Kiranya Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik dan sangat baik. Engkau memberkati bangsa negaraku, Engkau memberkati anak-anakku, memberkati suamiku, memberkati orang tuaku, yang memberkati sanak pamanku, memberkati kami semua yang bekerja pada saat ini melayani sesamaku Tuhan. Engkau memberkati siapapun Tuhan, memberkati pemerintah bangsa negaraku. Biarlah pemerintah, alat-alat pemerintah melakukan apa yang berkenan, khususnya pemerintah Sulawesi Selatan. Kau memberkati Bapa, biarlah mereka belajar takut akan Dikau, belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati penginjil-penginjil-Mu, berkati malaikat-malaikatmu yang melayani-Mu untuk memberitakan firman kebenaran-Mu, agar semua orang tahu siapa Engkau Tuhan, dan mereka bertobat, datang kepadamu, tidak melakukan kejahatan lagi, dan berdatang kepadamu merendahkan diri dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terpuji bijalah nama Bapa Yahweh. Kiranya kasih sayang-Mu, damai sejahtera-Mu Engkau nyatakan kepada orang-orang yang belajar taat dan takut Tuhan, dan masuk ke dalam jalan yang sesak itu, dan berjuang dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhanku baik, Tuhan Yesusku dahsyat. Ampuni salah dosa kesalahan kami Bapa, yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, serta sikap hidup yang tidak sungguh. Dalam nama Bapa Yahweh, aku datang berdosa. Terima kasih. I love you Bapa. Kehendak-Mu jadi. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudaraku, kita menyanyi pujian Allah itu baik. Allah itu baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita menyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara-saudaraku, sampai di sini tuh Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus menyayangi kita. Marilah kita berikan waktu untuk Tuhan. Mari kita puji Dia dengan sungguh-sungguh. Kita muliakan Dia dengan segenap apa yang ada pada kita. Kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai memberikan waktu kepada Tuhan. Kita memuliakan Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita dengan sungguh-sungguh memuliakan Dia, karena Tuhan kita itu baik. Terpuji jalan namanya. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negaraku, memberkati pekerjaanku, memberkati anak-anakku, memberkati semua manusia. Kiranya Tuhan memberkati segala apapun yang ada di muka bumi ini, dan damai sejahteranya selalu dinyatakan bagi orang-orang yang takut dan belajar mencari Dia dengan segenap hatinya. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa Yahweh, Bapa Elohim, Bapa Yesua Amasya, Bapa yang Roh Kudus yang manis, yang selalu menyertai, memeliharaku, mengajarku siang dan malam. I love you Bapa, kehendak menjadi. Haleluya, 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 haleluya. Amin.